Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Aura Kasih. Apa itu aura kasih? Apa itu aura? Ini kita akan bahas saudara. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti channel saya ini. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan, sebab firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah sia-sia. Dia akan melaksanakannya sampai berhasil. Aura kasih, Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Artinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi sekarang setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah utusan Allah. Allah adalah terang. Jelas Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Juga 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, Allah adalah kasih. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Jadi setelah kita ada di dalam Tuhan, kita adalah terang. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Konsekuensinya kita adalah terang di dalam Tuhan. Dikatakan sebab itu konsekuensinya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Allah itu adalah terang, Yesus adalah terang dunia. Ketika kita bersatu atau di dalam Dia, maka spirit terang itu akan masuk ke dalam diri kita. Makanya kita hidup dalam terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan 3. Hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Goodness, righteousness, and truth. Itu yang diproduksi oleh terang. Yang dihasilkan oleh terang. Yang buahnya kalau kita hidup dalam terang adalah 3 itu saudara. Ayat 10 terakhir, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus menguji apakah ini berkenan, menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Nah saudara-saudara sekalian, apa itu aura? Aura ini, bahasa Inggris itu aura saudara. Aura itu dalam bahasa Inggris itu artinya pancaran, lingkaran cahaya, suasana di sekitar orang. Itu aura saudara. Jadi aura itu adalah energi yang memancar keluar. Itu aura, energi yang memancar keluar. Ya. Kalau bahasa Inggris mendefinisikan begini, an aura is quality of feeling. Jadi a quality of feeling that seems to surround a person or place to come from them. Jadi aura itu adalah kualitas perasaan yang kelihatan mengelilingi seseorang atau suatu tempat yang daripadanya itu keluar. Itu aura sekalian. Aura ini sinonim dengan atmosfer. Di Alkitab ada contoh orang yang punya aura. Auranya itu aura kasih. Jadi tindakannya pun kelihatan penuh dengan kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dia adalah Yusuf, suami dari Maria, ibunda Yesus. Maria ibunda Yesus. Yusuf itu ayah dari secara silsilah dari Yesus. Itu penuh dengan kasih. Saya bisa buktikan. Matius 1 ayat 19 versi mudah dibaca mengatakan begini. Yusuf suami Maria seorang yang baik, dan dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Maka ia berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf ini orang punya aura kasih, sehingga tindakannya pun penuh dengan kasih. Lihat, dia seorang yang baik, setia, tidak akan menyakiti, mempermalukan orang lain. Apalagi ini adalah tunangannya, Maria. Jadi dia menceraikan diam-diam. Sehingga semuanya bisa berjalan. Itu rencananya. Tapi Allah penuh kasih. Dan dia menampakkan diri dalam mimpi supaya Yusuf tidak menceraikan Maria. Terjemahan Net mengatakan begini. Matthew chapter 1 verse 19. Because Joseph, her husband to be, was a righteous man. Righteous man. Ini dari kata righteous, itu dari kata dikayusune. Jadi ingat, terang berbuahkan goodness, kebaikan, kemudian righteousness atau
keadilan itu di kayu sunai, dan juga truth, kebenaran. Nah, dikatakan was a righteous man, and because he did not want to disgrace her, he intended to divorce her privately. Luar biasa. Ini orang yang penuh kasih, punya aura ketika dia bertindak, tindakannya penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang makin serupa dengan Kristus itu bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi orang yang penuh kasih itu bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan kata lain, ketika dia di dalam Tuhan, hidupnya akan makin serupa dengan Kristus. Yesus adalah terang. Demikian juga dengan kita. Jadi dikatakan adalah terang, karena di dalam terang. Akibatnya, apapun yang kita lakukan itu memunculkan tindakan-tindakan seperti Kristus. Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dan 39 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan, perhatikan, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi berbuat baik menjadi gaya hidupnya dimanapun dia berada. Ketika dia berkeliling, baik kota, desa, dia berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Luar biasa. Ayat 39, dan kami adalah saksinya. Ini yang ngomong ya, Petrus, Yohanes. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Jadi apa yang Yesus lakukan itu bisa dilihat, bisa disaksikan oleh muridnya, Petrus, dan juga murid yang lain, saudara. Di Matius pasal 9 ayat 35 dan 36 dikatakan gini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi bukan hanya kota, tapi juga desa, itu target pelayanan Yesus. Ia mengajar, itu suatu perbuatan baik, dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Ajar, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jelas, mengajar, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus yang penuh dengan kasih, ketika melihat orang yang susah, orang miskin, orang terlantar seperti domba yang tidak bergembala, Alkitab mengatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan, move with compassion, belas kasihan. Dia merasakan apa yang orang itu rasakan, sehingga terjadilah tindakan-tindakan kasih. Yesus melihat orang buta, dia punya empati, sehingga itu begitu mendalam. Ketika Yesus merasakan penderitaan buta, nggak mungkin Yesus buta. Bagaimana dia bisa ke Golgota kalau dia buta? Maka orang buta itu sembuh. Ketika dia melihat orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, bagaimana mungkin Yesus lumpuh? Dia merasakan kalau dia lumpuh, bagaimana dia bisa berjalan, berkeliling, berbuat baik, sehingga orang lumpuh itu pun sembuh, dan sebagainya. Jadi Yesus penuh dengan belas kasihan. Makanya kita sebagai muridnya juga harus punya belas kasihan, punya kasih yang namanya aura kasih. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.